Halo semuanya, balik lagi di alur cerita film Zakahayang 2. Dan kembali kita akan melanjutkan serial The Walking Dead Season 4, dimana pada episode sebelumnya Tara yang merasa bersalah atas kejadian di penjara terlihat membantu Glenn untuk mencari Maggie dan kelompoknya. Hingga saat mereka berhasil keluar dari penjara, Glenn yang masih dalam kondisi sakit harus jatuh pingsan. Kira-kira bagaimanakah kisah kali ini? Oke lah, daripada kelamaan sampai ada yang demo minta sehari 4 episode, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian terhibur dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja dan enjoy the movie. Di episode kali ini, Tara dan Glenn akhirnya nebeng bersama 3 orang asing yang mereka temui. Dan saat Tara akan menembak para zombie yang mendekat, seorang mantan tentara bernama Abraham memintanya untuk menghemat peluru. Setelah menghabisi semua zombie, Abraham meminta Tara untuk kembali melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, Glenn yang mulai siuman terlihat kebingungan saat dirinya berada dalam truk seperti domba. Tara pun berkata jika kita diselamatkan oleh 3 orang ini saat Glenn pingsan. Di tengah kepanikan, Glenn menanyakan apakah Tara sempat melihat bus dari penjara, dan betapa syoknya Glenn saat Tara memberitahu jika semua orang yang ada di bus itu sudah mati dan kita sudah OTW selama 3 jam lebih. Mendengar hal itu, Glenn pun memilih untuk turun demi untuk memastikannya. Stop it! Melihat Glenn yang akan pergi, Abraham berusaha membujuk Glenn untuk ikut bergabung bersamanya menjalankan sebuah misi penting. Lantas, Abraham memperkenalkan dirinya sebagai mantan tentara dan wanita seksi yang selalu pamer bujal itu bernama Rosita. Lalu si culun mulet itu bernama Dr. Eugene. Ia pun memberitahu jika Dr. Eugene merupakan seorang ilmuwan yang mengetahui penyebab wabah ini terjadi dan ia dipercaya mampu untuk menghentikan kiamat ini, di mana kini mereka akan mengantar Dr. Eugene menuju pusat penelitian di Washington. Ia pun ingin Glenn untuk bergabung dan membantunya menyelamatkan dunia. Meskipun Glenn ingin membantu, namun Glenn meminta maaf karena saat ini ia ingin memastikan keadaan Maggie terlebih dahulu. I know how to get back to that bus. Melihat Glenn yang nekat pergi, Abraham berkata jika Glenn hanya membuang waktu saja. Ia pun merasa jika kekasihnya Glenn sudah mati. Mendengar hal itu, sontak Glenn merasa tidak terima. I'm gonna find her. Di tengah serunya adu mekanik, si cupu Eugene pun panik saat melihat gerombolan zombie mendengar keributan mereka. Sungguh suwe akibat kelakuannya yang asal tembak, tangki bensin truk ini sampai mengalami kebocoran. Sesaat kemudian, Abraham pun merasa sial karena harusnya mobil ini tahan di segala medan, bahkan kuat saat melindas ranjau darat. Melihat hal itu, Glenn hanya bisa turut prihatin, lantas ia pun pamit untuk pergi mencari keberadaan Maggie. Kemudian, si seksoi Rosita menyarankan mereka untuk tetap bersama-sama. Fix the whole damn world! Melihat kondisi saat ini, Eugene pun menyarankan Abraham untuk mengikuti mereka dulu sembari mencari kendaraan yang bisa digunakan. Namun bisa kita lihat wajah Eugene terlihat senang saat mereka harus menunda dulu keberangkatannya ke Washington. Kira-kira ada apa ya?
He's a persistent son of a bitch. Singkat waktu, Abraham berkata pada Tara jika ia merasa kagum pada Glenn yang punya pendirian kuat. Ia pun mengerti kenapa Tara sangat setia mengikuti Glenn. Mendengar hal itu, Tara pun berkata jika ia hanya ingin menebus dosa yang telah ia perbuat pada keluarga Glenn. Kemudian scene beralih pada Carl yang terlihat menertawakan Michonne dengan setelan kemeja putih yang sangat kontras. Michonne pun berkata jika ia terpaksa memakai baju ini. Hingga di tengah asyiknya sarapan sambil berbincang-bincang, tiba-tiba saja Carl teringat pada adiknya yang ia kira sudah tiada. Sesaat kemudian, dengan setelan pamer bujal, Michonne menanyakan rencana Rick ke depannya. Terlebih mereka sudah kehilangan kelompoknya yang saat ini entah masih hidup atau sudah mati. Namun Rick yang masih merasakan nyeri setelah adu mekanik dengan gubernur berkata jika untuk beberapa hari ke depan kita mungkin akan tetap bertahan di Perum ini sambil memikirkan rencana selanjutnya. Mendengar hal itu, Michonne pun berencana untuk ngeluting lebih banyak bersama Carl, mengingat persediaan makanan sudah menipis. Lantas, Michonne menyarankan Rick untuk beristirahat penuh seharian guna mempercepat penyembuhan luka bengep yang Rick derita. Saat mereka akan pergi, Rick pun memberikan pistol andalannya pada Carl untuk berjaga-jaga. Lantas Rick meminta mereka untuk tetap bersama dan berhati-hati. Merasa dirinya perlu istirahat, Rick pun memutuskan untuk pergi ke kamar atas. Singkat waktu, Michonne dan Carl sudah mendapatkan beberapa persediaan dan kini mereka akan meluting rumah terakhir untuk hari ini. Kemudian, Michonne meminta Carl untuk mencari semua persediaan yang berguna di rumah ini, lalu kita akan segera pulang. Did you? Sesaat kemudian, Michonne pun kagum dengan lukisan-lukisan yang dibuat pemilik rumah ini. Lantas Carl meminta Michonne untuk mengecek lukisan yang terbungkus. Sontak Michonne pun kaget saat melihat lukisan seorang wanita yang dicoret-coret bagaikan gambaran sosok Dajjal. Dirasa ada sesuatu di ruangan itu. Michonne pun bergegas mengeceknya. My God! Sontak Michonne pun kaget saat menemukan jasad satu keluarga yang memutuskan untuk mendiskon umur. Saat Carl merasa penasaran, Michonne pun merahasiakan apa yang ia lihat dan mengajak Carl untuk segera pulang. Terlebih lutingan hari ini dirasa sudah cukup. I know he's just gonna let his ass squeak. Stay down there. Sementara itu, belum juga nyawa ngumpul, Rick pun panik saat beberapa bandit memasuki rumah ini. Apalagi kini ia tidak memegang satupun senjata. Dan betapa suenya Rick saat mendengar para bandit ini akan bermalam di rumah ini. Ia pun panik karena sebentar lagi Michonne dan Carl akan pulang. Yo. Sesaat kemudian, salah satu dari mereka pun datang dan terdengar sedang berebut tempat tidur. Hampir saja Rick ketahuan, tapi untungnya pria ini keburu pingsan setelah kalah adu mekanik dengan rekannya.
Sesaat kemudian, Rick yang takut Michonne dan Carl keburu pulang, berusaha untuk keluar dari situasi ini. Get your asses down here! Yo, you hear me? Hampir saja ketahuan. Kemudian Rick berusaha keluar melalui jendela, namun sialnya semua jendela sudah macet karena jarang dibuka. Oh no! She hot? She found a shirt. She can be miles away. I call first when she gets it. Hold on, let me get a gun. I want you to go. Help me! Akhirnya, Rick berhasil menumbangkan pria ini dan mengambil senjata Uzi miliknya. Lantas ia pun bergegas untuk segera pergi dari rumah ini. Setelah berhasil keluar, Rick pun mengendap-endap untuk berjaga-jaga jikalau Carl dan Michonne datang. Namun di saat itu pula Rick pun kesal saat seorang bapac malah datang dan nongkrong di teras depan. Oh my god! Sontak Rick pun panik saat melihat Carl dan Michonne baru saja pulang. Di tengah kebingungan, mau tak mau Rick pun harus menghabisi pria ini sebelum Michonne dan Carl dalam bahaya. Sungguh beruntung akibat kedatangan para zombie, Rick pun berhasil memperingatkan Michonne dan Carl untuk segera kabur. Singkat waktu, mereka yang berjalan menyusuri rel tiba-tiba menemukan sebuah plang yang menunjukkan arah ke terminus, di mana tempat itu diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin selamat. Dirasa patut dicoba, Rick pun mengajak mereka untuk pergi ke sana. Bagaimana? Menegangkan sekali bukan? Setelah ketegangan-ketegangan yang kita lihat, akhirnya mereka mengarah pada satu tujuan yang sama dengan Carol, yaitu terminus. Dan seperti yang kita selalu tanyakan, apakah terminus itu benar-benar tempat penampungan yang aman? Nantikan episode selanjutnya hanya di Alur Cerita Film Sakahyang 2.